Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alamsa, calon guru penggerak dari SD Negeri 210 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Terkait hari ini, modul 3.1A7 yaitu demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan. Di modul ini ada 4 pertanyaan reflektif. Yang pertama, bagaimana cara saya untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Tentunya yang pertama adalah memberikan contoh ataupun budaya positif yang sudah saya terapkan selama ini, yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan ilmu penggerak. Dari contoh-contoh inilah yang saya akan berikan kepada rekan-rekan saya sehingga mereka tertarik untuk bersama-sama dengan saya untuk menerapkan pendidikan program guru penggerak ini. Kemudian saya berbicara dengan kepala sekolah dan para pemangku kepentingannya untuk dijadikan budaya positif untuk di sekolah. Kemudian yang kedua, langkah atau tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dalam mengambilkan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Untuk pengambilan langkah ini, sebelum saya mempelajari modul ini, selama ini saya mengambil keputusan secara logika, mengambil benar dan salah, mengambil hal-hal yang paling banyak positifnya saja. Dan itulah hasil akhir dari keputusan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata ada beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, mengetahui paradigma. Yang diketahui dalam modul ini ada 4 paradigma, yaitu yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat adalah jangka panjang dan jangka pendek. Dari 4 paradigma ini, seterusnya akan dilihat dari 3 prinsip yang ada. Prinsip yang pertama adalah berpikir secara berbasis akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dari keempat paradigma dan 3 prinsip, baru kita turunkan menjadi 9 langkah untuk tahapan pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Nah, 9 langkah itu adalah yang pertama sekali adalah mengenali bahwa ada rasa bertentangan dalam permasalahan ini. Setelah itu yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah fakta-fakta yang relevan yang terjadi pada kasus ini. Yang keempat adalah pengujian benar salah. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar salah. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang keenam, yang ketujuh adalah investigasi. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi. Yang kedelapan adalah buat keputusan, dan yang terakhir adalah merefleksikannya. Bapak Ibu, dengan keputusan 9 langkah keputusan ini, tentunya hasil akhir yang akan kita dapatkan adalah hasil akhir yang final, dan keputusan itu sangat baik sekali. Nah, mudah-mudahan dapat kita terapkan setiap kasus-kasus yang ada dalam lingkungan kita, tempat kita bekerja. Kemudian, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Yang menjadi pendamping saya adalah tentunya rekan-rekan guru yang ada di sekolah, khususnya kepala sekolah, yang menjadi tugas sebagai manajerial sekolah. Dan beliaulah yang akan menjadi pendamping saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, agar dapat lebih maksimal lagi tentunya. Kemudian pembelajaran seseorang yang akan menjadi teman diskusi. Siapa yang akan menjadi pendamping? Tadi sudah. Kemudian mulainya kapan untuk menerapkan ini? Tentunya hal-hal baik itu tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Tentunya dari sekaranglah harus kita terapkan. Tidak menunggu besok atau tidak menunggu aba-aba lagi. Kita lanjutkan, kita langsung kerjakan, dan langsung kita gerakkan hal-hal yang baik, budaya positif. Tentunya demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Itulah terkait dengan tugas modul 3.1A7 demonstrasi konseptual tentang pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Dari saya itulah saja. Saya Muhammad Alamsa, CGP dari Kota Palembang, mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.